Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan seringkali diabaikan, yaitu sikap diam. Apakah kalian pernah berpikir bahwa diam bisa menjadi sebuah kekuatan besar? Mari kita lihat mengapa dan kapan kita harus bersikap diam. Yang pertama, pengertian sikap diam. Sikap diam ini bukan berarti kita tidak peduli atau tidak tahu apa yang harus kita katakan. Sebaliknya, diam ini bisa menunjukkan kebijaksanaan, kedewasaan, dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Jadi, diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, berpikir, dan bereaksi dengan bijak. Kemudian tentang manfaat sikap diam. Sekarang mari kita lihat beberapa manfaat dari sikap diam. Yang pertama adalah dengan sikap diam ini berarti kita bisa mengontrol emosi kita. Saat kita merasa marah atau sangat emosional, diam bisa membantu kita menenangkan diri. Dengan diam, kita bisa memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk berpikir sebelum bereaksi atau bertindak. Dan ini bisa mencegah kita dari mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan kita sesali nanti. Jadi yang pertama adalah mengontrol emosi. Yang kedua adalah manfaat dari sikap diam ini adalah yang kedua meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan. Jadi dengan sikap diam ini kita memiliki kesempatan untuk benar-benar mendengarkan orang lain. Ketika kita tidak terburu-buru untuk berbicara, kita bisa lebih fokus pada apa yang orang lain katakan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli pada mereka. Jadi itu adalah manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya adalah menghindari konflik. Jadi ketika dalam situasi tegang atau konflik, sikap diam ini bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan ketegangan. Dengan diam, maka kita tidak memperburuk situasi dan bisa memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang ketiga adalah manfaatnya adalah menghindari konflik. Manfaat yang keempat adalah merupakan refleksi atau refleksi dan introspeksi. Jadi dengan sikap diam berarti kita memiliki waktu untuk refleksi dan introspeksi untuk kita sendiri. Jadi kita bisa merenungkan tentang apa yang telah terjadi, belajar dari pengalaman, dan merencanakan langkah-langkah yang lebih baik ke depannya. Jadi sangat penting ya sikap diam ini. Jadi nomor 4 tadi manfaatnya adalah untuk refleksi diri dan introspeksi diri. Yang kelima adalah membangun wibawa. Orang yang tahu kapan harus diam seringkali dianggap bijaksana dan memiliki wibawa. Ketika kita akhirnya berbicara setelah kita diam, maka kata-kata kita akan memiliki bobot yang lebih dan akan didengarkan dengan lebih serius. Nah, luar biasa. Jadi manfaat yang kelima adalah membangun kewibawaan kita. Selanjutnya adalah nomor 6 adalah untuk menjaga privasi. Jadi sikap diam manfaatnya adalah yang keenam adalah menjaga privasi. Jadi diam juga bisa melindungi privasi kita. Tidak semua hal perlu diketahui oleh orang lain dan dengan bersikap diam kita bisa menjaga informasi pribadi atau rahasia yang penting dari diri kita masing-masing atau privasi kita. Jadi manfaat yang keenam adalah menjaga privasi kita. Baik teman-teman, kapan kira-kira harus bersikap diam? Nah, setelah memahami manfaatnya yang tadi kita sebutkan, kita juga perlu tahu kapan harus bersikap diam. Yang pertama adalah kapan harus diam. Yang pertama adalah ketika kita marah atau emosi. Ketika kita merasa sangat marah atau emosi,
lebih baik kita diam sejenak. Ini membantu kita memberikan waktu kepada kita untuk menenangkan diri dan menghindari mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain atau mengatakan hal-hal yang membuat kita menyesal nantinya. Jadi, kapan harus bersikap diam? Yang pertama adalah ketika kita marah atau emosi. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam konflik atau pertengkaran. Jadi, kapan harus bersikap diam? Yang kedua adalah ketika ada konflik atau pertengkaran. Saat berada dalam konflik atau pertengkaran, diam bisa membantu kita mencegah masalah menjadi lebih besar. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk berpikir tentang solusi terbaik tanpa harus memperburuk situasi. Jadi itu yang kedua adalah kapan kita harus diam adalah ketika terjadi konflik dan pertengkaran. Kemudian kapan sikap diam itu? Yang ketiga adalah ketika kita mendengarkan orang lain. Ya, tentu saja ketika orang lain berbicara terutama tentang sesuatu yang penting atau pribadi, sikap diam kita ini adalah menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menghargai apa yang mereka katakan. Yang keempat adalah kapan kita harus diam. Yang keempat adalah situasi yang tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu situasinya itu bagaimana. Jika kita tidak yakin tentang sesuatu atau tidak memiliki informasi yang cukup, lebih baik kita diam dan mencari tahu lebih dulu daripada memberikan informasi yang salah. Jangan sok tahu gitu ya. Kemudian yang kelima, kapan harus diam adalah saat berhadapan dengan gosip atau rumor. Jadi kalau teman-teman berhadapan dengan gosip atau rumor, atau kita sedang digosipin atau menjadi bahan pembicaraan, maka diam adalah cara yang terbaik untuk tidak ikut menyebarkan gosip atau menanggapi rumor. Ini juga akan membantu menjaga integritas dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Ya, itu yang kelima, kapan harus kita diam adalah saat berhadapan dengan gosip atau rumor. Kemudian yang keenam, kapan kita harus diam adalah ketika menjaga privasi dan rahasia. Ketika berbicara tentang informasi pribadi atau rahasia, tentu saja diam merupakan sesuatu yang bisa melindungi dari kita dan orang lain dari potensi masalah. Jadi sangat penting untuk diam ketika kita harus menjaga privasi dan rahasia. Yang ketujuh, kapan kita harus diam adalah ketika kita harus menghormati orang lain. Jadi ada kalanya orang membutuhkan ruang dan waktu untuk berpikir atau merasa tenang. Maka diam dalam situasi seperti ini adalah cara menunjukkan penghormatan kita terhadap kebutuhan mereka. Jangan nyerocos gitu ya. Yang kedelapan, kapan kita harus diam adalah ketika situasinya membahayakan. Ketika kita berada dalam situasi yang berpotensi berbahaya, maka diam bisa sangat membantu kita untuk menghindari konflik atau masalah lebih lanjut yang kita tahu itu sangat berbahaya untuk kita. Sehingga kita bisa mencari bantuan atau keluar dari situasi tersebut dengan aman. Baik, itu tadi kita baru saja membahas tentang kapan kita harus diam. Nah, sekarang adalah kapan kita harus berbicara. Tadi kita harus diam, nah sekarang kita harus bicara. Tapi kapan? Pertanyaannya adalah kapan kita harus berbicara. Maka tentu saja ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat di mana kita harus berbicara. Yang pertama adalah membela diri dan orang lain. Jadi kalau kita atau orang lain berada dalam situasi yang tidak adil atau berbahaya, maka kita harus berbicara untuk membela diri atau orang lain. Itu yang pertama. Kapan kita harus berbicara? Yang pertama adalah ketika kita harus membela diri dan atau orang lain. Yang kedua adalah ketika kita harus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Maka penting untuk berbicara. Ketika kita melihat ketidakadilan atau kebenaran yang perlu diungkapkan, maka suara kita bisa membuat perbedaan yang besar atau membuat sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, kapan kita harus berbicara adalah ketika kita harus berbagi informasi yang penting. Ketika informasi yang kita miliki penting untuk dibagikan kepada orang lain, maka
kita harus berbicara untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang benar dan berguna. Jangan pelit dengan informasi yang sekiranya perlu atau berguna untuk orang lain. Baiklah teman-teman, kesimpulannya adalah jadi ketika kita diam bisa menjadi kekuatan besar jika kita tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Diam membantu kita bisa mengontrol emosi, mendengarkan orang lain, menghindari konflik, melindungi privasi. Namun kita juga perlu tahu kapan harus berbicara untuk membela diri, menyuarakan kebenaran, dan berbagi informasi yang penting. Maka keseimbangan antara diam dan berbicara adalah kunci yang utama, kunci yang pokok yang paling penting dalam berkomunikasi dengan bijaksana. Maka semoga kita semuanya bisa belajar untuk menggunakan sikap diam dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.